Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Anfal ayat 52, 53, kemudian sampai 54 nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi'a li fir'auna, seperti pengikut-pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kafaru bi ayatillah, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Fa'akhazahumullahu, maka mengazab akan mereka Allah, bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun, sesungguhnya Allah amat kuat, syadidul iqab, amat sangat siksaannya. Dzalika bi annallaha, yang demikian itu bahwasanya Allah, lam yaku, tidak akan pernah, mughayyiran, merubah, ni'matan, satu nikmat, an'amaha, yang telah dia nikmatkan dia, ala qaumin, atas satu kaum, hatta yughayyiru, sehingga kaum itu merubahnya, ma bi anfusihim, terhadap apa yang ada pada diri mereka. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Kadabi ali Fir'aun, seperti keadaan pengikut-pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Fa ahlaknahum, maka kami hancurkan mereka, bidzunubihim, dengan sebab dosa mereka. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan, ala Fir'aun, keluarga atau bala tentara Fir'aun. Wa kullun, dan seluruhnya, kanu zalimin, adalah mereka orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna, seperti keadaan pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, kafaru bi ayatillah, mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Fa'akhazahumullah, maka mengazab akan mereka Allah, bidzunubihim, dengan sebab dosa mereka. Innallaha qawiyyun, sesungguhnya Allah maha kuat, syadidul iqab, amat sangat siksaannya. Dzalika bi annallah, yang demikian itu bahwasanya Allah, yang demikian itu bahwasanya Allah,
lam yaku mughayyiran, lam yakun mughayyiran, tidak akan pernah merubah, tidak akan pernah merubah ni'matan an'amaha, ni'matan an'amaha, nikmat yang telah ia berikan, nikmat itu ala qaumin, terhadap satu kaum, hatta yughayyiru, sehingga kaum itu yang merubahnya, ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka, wa annallaha, dan bahwasanya Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Kada bi ali Fir'aun, seperti keadaan pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, fa ahlaknahum bizunubihim, maka kami hancurkan mereka dengan sebab dosa mereka, wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun, wa kullun kanu zalimin, dan seluruhnya adalah mereka orang yang zalim. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini disentil atau diambil Fir'aun sebagai suatu contoh di dalam ayat ini. Ini termasuk sesuai dengan falsafah atau pepatah yang sudah mendaging mendarah dalam kehidupan kita. Baguru kanan sudah, mambik tuah kanan manang. Ini adalah mengungkapkan sejarah. Dan memang sejarah ini adalah guru yang paling bagus. Guru yang paling tepat, bahkan disebut dengan guru besar, the big teacher, guru besar sejarah itu. Karena sejarah itu mengungkapkan apa adanya, benar diungkapkan benar, salah diungkapkan salah. Bahasa lainnya juga bisa belajar kepada pengalaman. Orang yang imannya sudah sejati, dia tidak akan mau jatuh ke dalam satu lubang dua kali. Itu pasti itu. Senin dia lewat sana jatuh. Selasa nggak mau dia lewat situ lagi. Kenapa nggak lewat? Dia jatuh lagi gitu. Itu namanya belajar kepada sejarah. Kalau Senin dia lewat sana jatuh masuk lubang, Selasa lewat lagi jatuh lagi. Itu namanya bodoh. Bodoh, tolol, tidak pandai belajar kepada sejarah. Mau tidak mau, rela tidak rela, kita pun tidak bisa lari dari belajar kepada sejarah itu. Kita nggak mau saja lagi untuk mengajarkan hal yang sama. Kenapa? Karena pengalaman pahit sudah pernah kita lewati, sehingga kita jadikan itu sebagai suatu pelajaran. Makanya fasiru, berjalanlah, fanzuru, dan perhatikan sekeliling. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nah, secara umum sebenarnya pelajaran kepada sejarah itu dua. Pertama, binafsi, menyangkut dengan diri kita sendiri. Nah, pengalaman diri sendiri yang kita jadikan sebagai pedoman dan patokan untuk mengatur langkah berikutnya. Caliak ke belakang, baru engong ke mongko. Caliak ke mongko, baru mengong ke belakang dulu. Jadi namanya menyusun program atau perencanaan masa depan pasti tidak bisa dilepaskan dari apa yang sudah kita lewati pada masa lalu. Dia sudah coba jatuh bangun, enggak juga, maka dia tukar caranya lagi. Itu pengalaman diri sendiri. Ada bighairi yang berasal dari pengalaman orang lain. Nah, ini kasat mata itu, penglihatan. Apakah menyangkut dengan diri si orang, apakah menyangkut dengan kelompok orang, itu sering kita jadikan sebagai suatu pelajaran.
Seorang ayah atau seorang ibu bilang sama anak, rajin belajar, celiak sianu diang dek pamaleh. Itu kan sejarah itu. Belajar kepada sejarah. Celiak anak sianu diang rajin, sungguh. Sekarang dia jadi orang besar. Sekarang dia jadi orang terkenal. Dulu dia tidak main-main. Pahit, manis, ringan, berat, dia pikul dulu. Sekarang dia berhasil. Itu namanya sejarah orang lain. Kita ambil sebagai pedoman untuk menata kehidupan kita. Nah, dalam ayat yang kita baca pada saat ini, Allah mengatakan, kada bi'ali Fir'aun. Seperti kondisi situasi pengikut Fir'aun. Nah, tentu kita baca sejarah Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan juga orang-orang sebelum mereka, sebelum Fir'aun, seperti kaum Tsamud, kaum Ad. Kan sudah kita pelajari sebenarnya bagaimana kondisi-kondisi mereka. Kafaru bi ayatillah. Nah, poinnya karena mereka itu engkar kepada ayat-ayat Allah. Fa akhazahumullahu bi dzunubihim. Allah mengazab mereka itu dengan sebab dosa mereka. Cuman poin utamanya di sini Bapak Ibu, kalau sudah disebut Firaun dan keluarga Firaun, itu intinya kekuasaan. Nah, ke situ lari, intinya kekuasaan. Memang kekuasaan itu barang yang bernilai emas 24 karat. Menjadi orang besar itu. Sehingga kalau tidak waspada, orang bisa saja mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkannya. Bahkan apapun dia lakukan untuk mendapatkannya. Karena mendapatkan kekuasaan itu atau berkuasa itu suatu kenikmatan, suatu kesenangan. Kita dipuja, kita dimuliakan, kita ditakuti, kita disegani kalau kita punya kekuasaan. Karena apa saja bisa kita kuasai. Makanya untuk mendapatkan seksual kekuasaan itu kalau tidak waspada, maka orang mau saja mengerjakan apa saja. Nah, apabila sebut dengan kekuasaan, itu berbeda-beda tipis dengan sebutan politik. Nah, jadi menjadi seorang politikus itu ujung-ujungnya mendapatkan kekuasaan, mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak was-was, maka kekuasaan yang dimiliki oleh seorang itu akan bisa saja menjadikan orang itu menjadi orang-orang yang tak terkendali. Tapi sebenarnya sejatinya kekuasaan itu ya adalah pemberian dari Sang Yang Maha Kuasa sebenarnya. Nah, ini yang di dalam tradisi Islam disebut dengan khalifah. Pertama kali diberikan kepada Adam. Inni ja'idun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku berikan kepada engkau Adam di atas bumi itu jabatan khalifah. Nah, khalifah itu jika kita artikan di antara makna khalifah itu adalah pengganti, penerus, pelanjut. Pengganti, penerus, pelanjut dari siapa? Dari Allah. Jadi penguasa itu sebenarnya wakil Tuhan di bumi. Nah, kan berat itu bahasa. Kalau dia bupati, wakil Tuhan di kabupatennya. Kalau dia wali kota, wakil Tuhan di kotanya. Gubernur, termasuk presiden, wakil Tuhan di negaranya. Apa maknanya wakil Tuhan? Untuk menyalurkan kehendak Tuhan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak tanggung-tanggung itu tanggung jawabnya. Termasuklah ketua mensaji, wakil Tuhan di mensajinya. Itulah kira-kira. Nah, bagaimana yang bersangkutan bajalan luruh bakatobana, karena dia mewakili Tuhan. Kalau Ustaz David mewakili Buya Alizar, berarti seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Pak David tentu yang diinginkan dan yang diinspirasikan oleh Buya Alizar. Jadi kalau dia wakil Tuhan, nah itu makanya bahayanya ada wakil Tuhan yang berbuat bertentangan dengan Tuhan. Nah kan berbahaya itu. Makanya kelompok manusia pertama yang masuk ke dalam neraka itu nanti adalah pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim karena dia pengkhianat utama perintah Tuhan. Dia orang yang diharapkan pertama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, renyol nembaulah dulu. Gadang dosonya. Nah, jadi tidak tanggung-tanggung. Jadi sebenarnya
Siapa yang paling layak untuk ini? Nah, yang paling layak yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Nah, siapa yang ditunjuk oleh Tuhan? Rasul. Nah, setelah Rasul kan tidak ada lagi Tuhan yang menunjuk. Nah, makanya ditunjuk oleh orang banyak, oleh rakyat. Maka suara rakyat, suara Tuhan. Kan begitu. Nah, di mana itu memahaminya secara agama? Karena begini, Bu Win, Bu Pat, Bu Ta, Bu lain. Nah, apa? Nah, coba deh maksudnya. Apa memahaminya suara rakyat, suara Tuhan? Karena la tattafiqu ummati fid dhalalah. Orang banyak tak mungkin berdusta. Karena bersepakat untuk berdusta itu sulit. Karena ada juga di antara mereka yang banyak itu takut berbuat dosa. Sehingga tidak jadi kesepakatan. Makanya Nabi bilang, la tattafiqu ummati fid dhalalah. Tak mungkin umatku sepakat untuk jahat. Nah, jadi kalau sudah banyak, itu sudah dekat kepada kebenaran. Bahkan kebenaran itu sendiri, kalau dia sudah banyak. Nah, sekarang hari ini, orang coba kesepakatan orang banyak itu bisa terhadap kejahatan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah dengan pitih, money politik. Akhirnya terpilihlah. Begini saja, kalau seandainya ada seorang pemimpin yang jahat, yang tak benar, terpilih dia, pasti pemilihannya tak benar. Nah, begitu saja. Nah, itu ilmu tuh Ustaz David. Kalau ada seorang pemimpin jahat, antek-antek Firaun yang masih hidup sampai hari ini, terpilih dia, pasti pemilihannya tak benar. Nah, begitu. Kenapa? Karena orang banyak tak mungkin sepakat pada kesalahan. Gitu saja. Nah, kalau fair, betul-betul hati nurani, itu suara Tuhan yang dibisikkan oleh malaikat ke dalam hati masing-masing. Pasti dia berpikir. Nah, maka yang terpilih itu pasti yang bisa mewakili perintah Allah, yang bisa mewakili Rasul. Nah, begitu dia. Nah, sekarang Firaun dia punya nasib. Apa itu? Diazab oleh Allah. Fa'akhazahumullahu bidzunubihim. Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Kenapa? Kafaru bi ayatillah. Karena menentang ayat-ayat Allah. Nah, ibu, kalau takui tabaka usah main api, takui basah usah main air. Kalau rahpuah iman, alun begitu kuat iman rasanya, jangan jadi pemimpin lah. Nah, tagak bulu Roma mau aja. Kenapa? Karena lirrois baban. Bagi seorang yang sudah naik tahta kepada suatu kepemimpinan, terbuka lebar dua pintu. Babul khair, babus syar. Pintu kebaikan, pintu keburukan. Nah, seorang yang sudah dinobatkan, sebutlah sudah dilantik, sebutlah sudah dikukuhkan, dia sudah berada pada puncak kekuasaan, maftuhani babani, terbuka dua pintu, babul khairi, babus syarri, pintu kebaikan, pintu keburukan. Katanya didengar, pancuangnya putih. Nah, ini yang paling berbahaya. Dia bisa saja mempergunakan kekuasaannya itu menurut yang diinginkannya. Makanya disebut dua pintu terbuka lebar. Nah, seperti kita di Indonesia, kalau salah-salah pilih, setidaknya 5 tahun maidoan. Baru bisa lo balik. Jadi tidak tanggung-tanggung itu. Nah, Firaun karena dia berada pada puncak kekuasaan, maka pintu yang dilewatinya babus syar, pintu keburukan. Pintu keburukan. Kalau seandainya kita coba inventaris dan kelompok-kelompokkan manusia itu, maka kelompok pertama itu para pejabat. Kelompok yang kedua di bawahnya. Kemudian nanti baru rakyat jelata terakhir. Apa yang saya maksud? Setan mengambil jurus serangan, yang diserang pertama itu para pejabat. Kemudian yang kedua yang di bawahnya, yang ketiga di bawahnya. Mungkin awak-awak aku terakhir barangkali. Kenapa?
Para pejabat kalau diserang, sekali serang, badago hasilnya itu. Bajaso hasilnya. Kalau Wiyaliza diserang, nah lah pajak. Tapi kalau pemegang kekuasaan sempat diserang, dia akan bisa melahirkan program-program yang bisa lebih jitu lagi hasilnya dari yang diinginkan oleh setan, kejahatan. Coba Bapak Ibu bayangkan, di waktu Fir'aun berkuasa di Mesir itu, inna ala fil ard ja'ala ahlaha syi'a, dia berkuasa di bumi Mesir, menjadikan penduduknya pecah belah. Coba bayangkan itu, demi kelanggengan kekuasaannya, bukannya 3 periode, bukan hanya itu, tapi justru membunuh anak lelaki, membiarkan hidup, itu entah berapa periode yang diinginkan itu. Kenapa anak laki-laki dibunuh? Nah, apa saja akan didengarkan kalau sudah berada pada puncak kekuasaan dan sudah terasa halawahnya, kenikmatannya berkuasa. Apa saja akan dia lakukan demi kelanggengan kekuasaannya. Itu dibisikkan oleh tukang bisik. Nah, seperti kaji kemarin bisik. Tuan Raja katanya, kalau mimpi Tuan kayak begitu, akan Fir'aun bercerita, saya bermimpi ada seekor sapi dimakan habis oleh seekor kambing. Sapi dimakan oleh kambing sampai habis. Kan terbalik itu. Sapi besar, kambing kecil. Apa makna mimpi saya? Adi Jawa dia tukang bisik. Tukang bisik kemarin. Itu mimpi Tuan itu artinya adalah sapi itu tuan, sedangkan kambing itu ada seorang lelaki yang bakal lahir, yang akan meruntuhkan kekuasaan Tuan, akan memakan habis Tuan seperti kambing makan sapi dalam mimpi Tuan. Oh gitu? Iya. Jadi dia sudah lahir belum? Belum. Nah, mulai hari ini setiap laki-laki lahir bunuh. Akan gitu. Coba bayangkan. Jadi demi kelanggengan kekuasaan, orang akan cenderung melakukan apa saja. Lihat yang berkembang oleh Bapak dan Ibu. Tidak usahlah kita inventaris satu persatu, nanti salah pula kita kan. Nah, tapi yang jelas kita dengar, apa saja dilakukan. Mau dipenjarakan, mau ditangkap, mau disafel, relesafel, mau tak dipakai, mau dikriminalisasi. Nah, coba bayangkan, apa saja dilakukan ke arah itu. Tidak tahu lawan kawan mungko belakang, bahkan di sana adik asal mengganggu, pancung saja. Begitu jadinya. Apa bedanya dengan Fir'aun? Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau sudah disebut Fir'aun, pasti embel-embel ujungnya kekuasaan, dan itu sangat berbahaya. Karena hidup berkekuasaan itu adalah fitrah manusia. Karena tidak mungkin kita hidup tidak punya kepemimpinan. Nah, di dalam Islam kadang pimpin itu disebut dengan Rais. Ada 3 sebutan itu. Yang pertama disebut dengan Rais, kadang disebut dengan Ra'in. Nah, Ra'in, nah, ada Rais, ada Ra'in, dan kadang disebut dengan Amir. Nah, ketiga-tiganya punya makna dalam itu. Kenapa disebut dengan Rais? Makna Rais adalah kepala. Karena pemimpin itu dia akan mengepalai. Tapi makna yang paling dalamnya, Bude, mencatat nampak? Rais, dia kepala. Mata di kepala. Telinga di kepala. Mulut di kepala. Otak di kepala. Jadi seorang pemimpin itu harus yang punya otak. Harus yang punya mata, penglihatannya tajam. Harus yang punya telinga, pendengarannya nyering. Harus yang punya hidung, pandai mencium. Harus yang punya mulut, bahasanya santun dan bisa berbahasa. Dia bisa melihat, udah makan belum orang yang pucat itu. Dia akan mendengar, anak yang menangis itu udah makan belum. Atau mungkin ditinggal orang tuanya. Dia punya mulut untuk menjelaskan penjelasan-penjelasan yang berguna. Dia punya hidung, dia harus mencium hal-hal yang tak sedap. Nah, itu maknanya. Makanya disebut dengan Rais.
Kan dalam tuh Bapak. Dalam apa ini maknanya tuh. Kemudian yang kedua, kenapa dalam Islam itu disebut dengan pemimpin dengan ra'in? Ra'in itu kalau kita artikan pengembala. Pengembala artinya anak gembala. Nah, anak gembala diumpamakan 40 ekor kerbau, seorang gembala. Nasib kerbau yang 40 itu 100% tergantung kepada seorang pengembala. Mau dimasukkan jurang, mau dihalau ke padang rumput, atau mau dijual agak 1 ekor. Kalau 40 dijual siku tidak kebakasan. Maka seorang ra'in, seorang pengembala harus yang jujur. Kalau tidak, maka induk semua akan ditipu saja. Kamu bilang siku apa aja. Pada jualnya. Nah itu pengembala. Disebut dengan amir. Amir itu artinya orang yang memerintah. Nah, amara, orang yang memerintah. Umara jamaknya. Apakah seorang kepala itu sudah mampu menelurkan atau mengeluarkan perintah yang benar? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena dia adalah sumber. Perintah ujungnya harus dilaksanakan. Bagaimana kalau dia memerintahkan yang tak benar? Seperti yang terjadi. Di atas, di bawah, di muka, di belakang. Di dunia ini sekarang. Dia tanya, bunuh saja anak-anak itu. Nah, tembak saja orang tua. Orang kayak tepere-pere, nyelapi jiku orang kayak. Nah, coba bayangkan, apa salahku kata orang tua? Tak ada salahmu, yang jelas aku tembak kau. Itu aja. Nah, jadi itu berbahaya. Fir'aun sebagai suatu model yang oleh Allah disebutkan dalam Quran, wahai sang yang berkuasa. Coba lihat sekarang oleh Bapak dan Ibu. Karena kekuasaan ada pada dirinya. Seolah-olah dia berbuat sehendaknya saja. Tidak apa-apa kita ulang. Bahung gua oto mewah 22 buah 3 miliar sampai miliar cek. Kia gunanya tuh. Nah, coba bayangkan. Kan pajangan, sekadar pajang-pajang saja itu. Kau gak dua jadilah. Kau 22. Tak lu boleh bahasa minta ajiat itu. Apa gunanya? Jadi dia menyangka bisa berbuat apa saja, bisa berbuat sekehendaknya. Ternyata setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Apabila kekuasaan itu sudah habis, dia akan jatuh begitu saja. Allah sudah berikan contoh Fir'aun. Tangan yang mencancang, bawang pasti memikua. Hanya menunggu saat, dan itu terbukti. Jadi sang yang berkuasa jangan congkak dulu. Bara tingginya naik kateh, kalau tak benar, sanggi sajauh tu pula jatuh ke bawah. Dihantam lo di Allah masuk bumi. Itu kalau yang tidak benar. Kada bi ahli Fir'aun, seperti yang sudah dilakukan oleh pengikut Fir'aun. Karena kafaru, karena engkar kepada ayat Allah. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Karena Allah itu maha kuat. Dak don teh itu lah. Syadidul iqab, amat sangat siksaannya. Saya kalau sudah cerita ini ingat Marcos, presiden Filipina. Seenaknya saja. Sehingga setelah mati, mai-mainya tak boleh dibawa ke Filipina. Coba bayangkan. Jo mai-mainya. Kalau sudah jadi mayat kan nggak mungkin dia korupsi lagi itu. Itulah. Nah, coba bayangkan, tangan mencancang, seluruh keluarganya diusir. Mati di luar negara, tidak boleh main bawa ke dalam, kurang aja. Fa'akhazahumullahu bizunubihim. Dalam Quran nanti tafsir kita sampai sana, negeri Sabak, betapa sejahteranya, betapa keadilnya, rakyatnya hidup dengan bagus, tapi karena kekayaan dan kekuasaan sudah membawa kepada kebangkangan, akhirnya dihancurkan oleh Allah lagi. Hanya menunggu saat saja. Hendaknya ikut menjadi pelajaran bagi awak-awak di zaman kini. Banyak, tidak perlu lo inventaris satu persatu. Nah seperti itu. In adzalika bi annallaha, yang demikian itu bahwasanya Allah yang lam yaku bi ghairi ni'matan an'amaha ala qaumin, tidak akan pernah merubah nikmat yang sudah dia berikan kepada satu kaum, hatta yughairu ma bi anfusihim, sehingga diri mereka sendiri yang merubah. Pertama kita pahami, awak kalau tidak berusaha, maka awak tidak akan berubah dengan sendiri. Jadi harus ada semacam upaya, semacam gagasan yang kita lakukan di dalam kehidupan untuk merubah diri sendiri. Cari
usahakan, tanyakan, berjalan, ambil perbandingan, lihat contoh. Harus ada upaya itu continue terus-menerus agar terjadi perubahan. Jadi itu kayak itu aja banyak. Iya namanya waalai. Anda punya itu dong. Harus harus ada upaya. Iya kawalai, kawalai bahasa Arabnya. Tidak begitu harus ada upaya. Terus. Bariki-riki kau dulu. Basanang-sanang kadapian. Basakit-sakit dulu. Basanang-sanang kadapian. Saya secara pribadi kalau diingat lagi sejarah hidup sejak dari awal nangis kita jadinya. Nangis. Mulai dari pas masuk ke Padang Panjang sampai tamat, ya akhirnya ambil air, mandikan diri sendiri gitu saja. Tapi karena terus ada tekad begitu rupa, akhirnya Allah ya akhirnya jadi orang ketek aja lah kayak gitu. Karena ada tekad. Dan kita lihat sejarah kiri kanan muka belakang, memang orang-orang berhasil itu berasal dari orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh. Tapi kalau biasanya orang itu sudah lahir dari lutut kaya langsung, itu sering dia cenderung gagal karena dia tidak merasakan gitu. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak akan merubah kalau kita tidak berusaha berubah. Bagaimana caranya? Ini gabak diulu tando kaujan, cawan di langit tando kapane. Kita bertanya kiri kanan, bagaimana kita menangkap kecenderungan pasar hari ini bagaimana? Itu artinya beraja tuh. Awak kan mengalih. Saya lihat, oh cewang di langit, aku di kaujan kok, adiwe miso, laku miso. Gabak dulu nampak, cewang di langit di kapane, beli jual es. Ada yang lah 3 bulan duduk di kedai tidak ada orang Bali ni. Jual minyak abuak. Astagfirullah kecil kawan. Minyak abuaknya jual. Di kampung tempat menjual minyak abuak tu laki-laki 300 orang, 297 orang botak. 297 orang ndak berbulu, kepalanya laki-laki tegas. Nya jual minyak abuak. Dia jual Bali. Orang yang salah ekonomi yang rusak atau orang mengalih yang tak beli dia. Jadi salah nama jual tu ndak salah lah itu total kesalahan tu. Berapa umurnya nombor tak tu? Yo 60 kata lah. Minyak urik jual. Terason, pilpirit. Laku tu, nya sekotak seminggu tu. Gitu. Itu namanya pintar menangkap pasar. Tidak hanya itu saja bude. Nyo menjual beg kapuak. Nyokuri Allah rabi paja tu. Itu nama soal itu. Tagak saya moyong-moyong tu, jual beg kapuak. Beg sakit kulit sekali pakai barasias, jadi pakai barasias. Bertanya orang, bakal mau gawi pak, awak gak ada biriang setiap mahal. Tentu nama soal dah. Awak ada biriang dijual beg sakit kulit, tentu tidak baju Bali. Awak kekar badan awak. Inyo serengkyang, kuri, menggigit. Tentu tidak ada Bali orang. Itu namanya pintar membaca pasar dan situasi kondisi. Begitu caranya. Barasihan kadai, sike abuak mandi setiap di kadai. Tang. Keindak nan cidong malintang nan kodek telang trompa cik sepatu sebalah. Tentu lari orang kira apui. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Allah tidak akan merubah. Kalau Allah memberikan nikmat pasti. Jadi nan baulah tu awak nasawananya. Awak nan baulah tu. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak pernah menginginkan yang merusak. Pasti yang baik diinginkan oleh Allah. Cuman awak lah nan banyak berperangai. Itu kata Allah. Hatta yughairu ma bi anfusihim, sampai kaum itulah yang merubah kanan baik atau merubah kanan buruk. Ya, seperti kita 2 hari yang lalu mengadakan rapat. Saya terasa itu. Ini kan kalau kita buat kaligrafi kan indah lagi. Ada semacam kenikmatan dan juga keliling terbuka. Langsung kita berpikir panjang. Itu kan karena dia bersama-sama tu. Salahnya obek kaligrafi sudah beraka sana gitu rupa. InsyaAllah lah kita sudah mengarah ke situ.
Nah, jadi perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak kita yang merubahnya. Kemudian saking pokoknya ibu, diulang lagi oleh Allah. Kada bi ali Fir'aun. Seperti keadaan pengikut Fir'aun juga. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kan diulang lagi itu. Kadzabu bi ayati rabbihim. Kalau tadi kafaru bi ayatillah. Sekarang kadzabu bi ayati rabbihim. Nah, dia sama tapi berbeda juga. Ketika kafaru bi ayati rabbihim, mengingkari ayat-ayat Allah, fa akhazahumullahu bi dzunubihim. Allah mengazab mereka. Nah, sekarang kadzabu bi ayati rabbihim. Mereka mendustakan ayat Tuhan mereka. Fa ahlaknahum, kami hancurkan mereka dengan sebab dosa mereka. Nah, ini berbeda. Kalau fa ahlaknahum itu biasanya bencana. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir. Tapi kalau fa'akhazahum, azab itu cenderung diri pribadi nang kanai. Sakit. Kami itu mutah-mutah. Orang sebelah tidak kena. Jadi kalau akhazahumullah bizunubihim, Allah mengazab mereka itu ke pribadi-pribadi nang kanai. Tapi kalau sudah menghancurkan itu juga bencana alam. Kedua-duanya bisa berlaku kalau kita sudah tidak mengikuti lagi ayat-ayat Allah. Kalau yang pada akhirnya diazab oleh Allah pribadi-pribadi itu kafaru. Kalau yang akhirnya Allah menghancurkan negeri itu kadzabu. Mendustakan. Gitu. Bagaimana caranya Allah kalau Fir'aun ketika itu wa aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun. Allah bisa saja melakukan sesuatu yang di luar nalar. Itu kan laut sampai dibuat jembatan atau air bersibak bisa lewat, kan di luar nalar, bisa saja. Dalam rentan beberapa hari ini kita lihat di media televisi ada gunung runtuh, ya enggak? Ada gedung runtuh sampai terhimpit. Kalau runtuh-runtuh itu tuh sudah termasuk alakna, itu bencana yang di luar dugaan. Saketik selampunya hancur sekali. Gitu. Sampai hancur gitu rupa. Lalu iya, akhirnya kalau yang sifatnya bencana alam di luar dugaan, itu adalah kadzabu. Tapi kalau kesalahan yang akhirnya akibat dirasakan oleh orang per orang, kafaru. Itu dia. Wa kullun kanu zalimin. Kedua-duanya sebut dengan berbuat zalim. Baik kafaru maupun kadzabu, kedua-duanya itu zalimin. Jadi kesimpulannya Bude, asah tangan mencancang, bau memikul. Kalau dalam bahasa kita sejak dari dulu itu kalau berhutang kepada Tuhan pasti membayar. Cuman bayarnya ini kadang cash, kadang kredit, kan itu istilah. Kalau cash langsung bayar hutang sekali. Kalau kredit dapatnya galak setiap tu. Hanya menyangkut tak kalau bayar hutang kira bayar hutang ya. Cuman kredit pasti itu. Ujungnya kita jadikan itu sebagai contoh. Ini karena ayat ini memberikan pemahaman hukum itu masih tetap berlaku seperti sedia kala. Belum pernah terjadi perubahan. Hukum Allah itu tetap. Ada beberapa yang terjadi perubahan seperti illa qad salaf, kecuali pada masa lalu. Boleh. Apa itu maksudnya? Menikahi beradik kakak sekaligus. Boleh dulu. Pokoknya adik kakak, pedusi keduanya. Kadang-kadang sayang. Kadang ketek. Suko, boleh ada bayar keduanya langsung sekali. Illa qad salaf, kecuali masa lalu. Sekarang nggak boleh lagi. Memang ada hukum-hukum muamalah itu. Tapi kalau hukum menyangkut dengan dosa-dosa, masih tetap seperti masa lalu. Nambah salah pasti menanggung akibat. Tahu ya? Kada bi'ali Fir'auna, seperti pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim,
dan orang-orang sebelum mereka dan orang-orang sebelum mereka kafaru bi ayatillah, mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. kepada ayat-ayat Allah, Fa akhazahumullahu, mengazab Allah akan mereka azab Allah bi dzunubihim, dengan sebab dosa mereka. dengan sebab dosa. Innallaha qawiyyun, Innallaha sungguhnya Allah maha kuat, Allah syadidul iqab, amat sangat siksaannya. Dzalika bi annallah, yang demikian itu bahwasanya Allah lam yaku mughayyiran, tidak akan pernah merubah ni'matan an'amaha ala qaumin, nikmat yang sudah diberikannya kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Wa annallaha sami'un alim, dan bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kada bi ali Fir'aun, seperti pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, kazzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Fa ahlaknahum bidzunubihim, maka kami hancurkan mereka dengan sebab dosa mereka. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkanlah keluarga Fir'aun. Wa kullun kanu zalimin, seluruh mereka adalah orang zalim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.